Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anakku siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Pace tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan senantiasa di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Sebelum Bu Ayi nanti menyampaikan materi, jadi Bu Ayi kenalan dulu ya sama kalian. Bu Ayi nama lengkapnya adalah Ayi Ekaning Kusumawati, biasa dipanggil Bu Ayi gitu aja, mengajar mapel IPA. Insya Allah nanti kalian akan bertemu dengan Bu Ayi di kelas 7, 8, atau 9. Oke, Bu Ayi akan menyampaikan materi cara belajar efektif dan seputar kurikulum 13. Nah, jadi sebelum kita mengupas tentang cara belajar efektif, nah ini alangkah baiknya kita tahu dulu apa sih belajar efektif itu. Nah gitu ya. Nah, oke. Jadi belajar efektif itu adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna. Berhasil dalam hal apa? Yang pertama adalah pemahaman. Jadi dengan belajar maka bisa dibentuk pemahaman pada diri peserta didik. Kemudian yang kedua adalah di sini kecerdasan. Jadi dengan belajar insya Allah tingkat kecerdasan anak atau peserta didik akan meningkat. Kemudian yang ketiga adalah ketekunan. Jadi dengan belajar itu akan membentuk ketekunan yang ada pada diri anak. Kemudian yang keempat adalah kesempatan. Jadi akan banyak kesempatan dari anak-anakku semuanya untuk bisa mendapatkan pemahaman, menjadi anak yang lebih cerdas, menjadi anak yang pintar, rajin gitu. Otaknya senantiasa terasah dengan pengetahuan yang telah didapatkan. Kemudian yang berikutnya adalah kualitas. Dengan belajar yang efektif, maka kualitasnya akan menjadi lebih baik juga. Kemudian berikutnya adalah perubahan perilaku. Nah, di sini berarti perilaku yang diharapkan adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Yang tadinya mungkin kurang rajin menjadi rajin, yang tadinya itu tidak paham terhadap satu materi, kemudian menjadi lebih paham. Yang berikutnya adalah bisa diaplikasikan. Dari belajar efektif ini, maka pengetahuan yang didapatkan akan bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang berikutnya adalah berkaitan dengan tips-tips untuk bisa belajar secara efektif. Nah, kira-kira apa sih? Yang pertama, belajar kelompok. Nah, jadi dengan belajar kelompok ini bisa sharing, bisa diskusi, yang tadinya nggak paham menjadi paham. Cuma kalau di masa pandemi saat ini, nah itu kan ada social distancing gitu ya. Jadi dilarang untuk berkelompok atau bergerombol untuk mencegah penularan COVID-19. Nah, jadi anak-anakku di rumah bisa belajar dengan orang-orang yang ada di dalam rumah seperti ayah, ibu, saudara, atau orang-orang yang menjadi anggota keluarga di rumah. Kemudian yang kedua itu adalah rajin untuk membuat catatan intisari pelajaran. Biasanya ini dicatat di buku kecil-kecil sehingga bisa dibawa kemana-mana. Sambil bermain mungkin bisa bawa catatannya sehingga bisa buka-buka, bisa dibaca-baca. Nah, ini akan menambah hafalan dan juga pemahaman. Yang ketiga adalah membuat perencanaan yang baik. Jadi di dalam belajar itu juga perlu rencana. Hari ini saya akan belajar apa? Nah, misalnya seperti itu. Ada penjadwalan misalnya ya. Kemudian yang keempat, disiplin dalam belajar. Termasuk di dalamnya adalah disiplin waktu. Belajarnya harus kontinuitas. Jadi tidak kemudian belajarnya itu SKS gitu ya. Jadi belajar serba kebut satu malam gitu ya, kayak wayangan. Yang kelima adalah menjadi aktif bertanya. Kalau anak-anakku di dalam belajar itu mendapatkan kesulitan, nah aktiflah untuk bertanya kepada yang lebih paham, entah itu bapak ibu guru atau orang-orang yang ada di dalam rumah atau kepada teman-temannya.
Yang keenam adalah belajar dengan serius dan tekun. Jadi yang namanya belajar itu perlu keseriusan dan ketekunan. Tanpa serius dan ketekunan atau bersungguh-sungguh, ya belajarnya nanti tidak menjadi efektif dan tidak akan mendapatkan pemahaman atau tambahan pengetahuan. Yang ketujuh adalah menghindari belajar berlebihan. Jadi kalau kebanyakan anak itu belajarnya sistem kebut semalam ya, SKS. Jika ada ujian saja mereka belajar, kemudian belajarnya itu semalam suntuk gitu. Nah, ini bukan contoh cara belajar yang efektif. Ini akan bikin capek begitu ya. Kemudian yang kedelapan, jujur. Nah, jujur ini diperlukan. Jadi kalau misalnya ada ulangan, tidak boleh nyontek gitu ya. Yang kesembilan, memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi dengan belajar efektif maka diharapkan anak-anak nanti memiliki kemandirian gitu ya. Kemandirian ya ketika mau belajar nggak perlu kemudian dioprak-oprak sama ayah dan ibu, tapi punya kemandirian mengatur dirinya sendiri, memiliki jiwa kepemimpinan. Kemudian yang ke-10 adalah mendengar dengan baik. Jadi di dalam proses belajar mengajar, anak-anak harus bisa menjadi pendengar yang baik ketika dijelaskan, diterangkan oleh bapak dan ibu guru atau siapapun yang memberikan pengetahuan begitu. Nah, itu jadilah pendengar yang baik. Jadi nggak boleh rame sendiri, nggak boleh main sendiri, nggak boleh autis sendiri begitu ya. Jadi harus bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru atau siapapun yang memberikan pengetahuan atau pemahaman. Yang ke-11 yaitu jangan malu bertanya. Sekali lagi, jangan malu bertanya. Jika seandainya kalian takut atau malu bertanya kepada bapak dan ibu guru, maka bisa ditanyakan ke teman-teman di kelasnya atau teman-teman tetangga yang mereka paham terhadap materi yang ingin kita itu bisa begitu ya. Kemudian yang ke-12 adalah mengerjakan PR. PR atau tugas yang diberikan oleh sekolah itu merupakan salah satu cara untuk bisa mengasah kemampuan dan keterampilan anak-anakku semuanya di dalam mendapatkan satu pengetahuan. Kemudian yang ke-13 adalah mengulang pelajaran. Nah, ini penting sekali anak-anakku semuanya. Jadi mengulang pelajaran ini nanti akan meringankan anak-anakku untuk memahami satu materi, sehingga ketika menginginkan untuk menghafal atau persiapan ulangan itu tidak harus belajar semalam suntuk begitu untuk bisa menghafal. Karena ketika kita mengulang pelajaran, insya Allah secara otomatis nah itu akan mudah kita untuk menghafalkan karena ada repetisi atau ada pengulangan ketika belajar. Entah itu mengulangnya misalnya dengan membaca atau dengan mengerjakan tugas-tugas yang sudah pernah dibahas di sekolah gitu ya. Kemudian yang ke-14 adalah istirahat yang cukup, makan yang bergizi, bermain juga cukup. Artinya di sini ada pengaturan waktu yang tepat gitu ya. Ini berkaitan dengan istirahat dan juga bermain. Jadi jangan lost bermainnya atau ngegamesnya begitu ya. Nah, kemudian lupa untuk beristirahat, lupa juga untuk makan. Nah, berikutnya adalah yang ke-15. Nah, ini banyak latihan soal. Jadi dengan banyak latihan soal itu akan mengasah gitu ya kemampuan anak-anakku semuanya terhadap satu bidang tertentu. Karena semakin diasah maka otak itu semakin tajam gitu ya, sama seperti kayak pisau. Jadi pisau itu pisau pedang gitu, kalau sering diasah maka akan semakin tajam. Nah, daya ingat kita semuanya gitu ya, juga seperti itu. Nah, diasahnya dengan apa? Dengan banyak melakukan latihan-latihan soal atau mengerjakan tugas. Yang ke-16 adalah mengikuti ekstrakurikuler. Insya Allah ketika kalian kemarin dikenalkan tentang profil sekolah, nah disitu juga sudah digambarkan
tentang keberadaan ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Pace. Banyak sekali anak-anakku, nanti tergantung kalian kemampuannya di mana, cocoknya di mana. Nah, ada ekstra pramuka dan seterusnya, banyak sekali, nanti tinggal pilih saja anak-anakku semuanya. Yang ke-17 adalah mencari pembimbing yang baik. Nah, di sini berarti kalian bisa menjadikan orang tua sebagai pembimbing, atau guru di sekolah sebagai pembimbing, atau mungkin guru lesnya gitu ya. Nah, banyak orang yang bisa dijadikan pembimbing untuk menambah pengetahuan kita atau pemahaman kita. Yang ke-18, bersungguh-sungguh. Nah, jadi tanpa kesungguhan satu aktivitas tidak akan menjadi suatu hal yang istimewa gitu ya. Kemudian yang ke-19, lokasi dan situasi yang kondusif. Jadi kalau kita mau belajar secara efektif, nah itu harus pilih lokasi yang nyaman untuk belajar gitu ya. Jangan kemudian pilih lokasinya itu di tempat yang sangat ramai gitu ya, dan juga situasinya harus kondusif. Nah, jadi tidak boleh pada situasi yang misalnya kalian lagi di depan TV gitu ya, atau situasinya itu lagi gaduh gitu. Nah, ini tidak kondusif untuk belajar secara efektif. Kemudian yang ke-20 adalah metode imitasi. Artinya apa? Artinya kalian bisa meniru dari apa yang kalian lihat agar pengetahuan itu bisa bertambah. Jadi misalnya ketika diajar oleh bapak dan ibu guru, ini pakai cara ini kayaknya bagus deh, ini tak tiru aja gitu. Atau dari teman kita misalnya dapatnya. Nah, jadi silahkan untuk hal-hal yang bagus bisa kita menirunya. Kemudian berikutnya yang ke-21 adalah berani untuk mencoba. Jadi nggak ada salahnya kalian belajar itu punya keberanian untuk mencoba. Jadi jangan takut salah. Yang namanya siswa, yang namanya pelajar itu wajar kalau kemudian salah di sana atau di sini gitu ya. Nanti seiring kemudian kita sering mengulangnya, kita sering latihan, nah insya Allah akan menjadi lebih sempurna. Kemudian yang ke-22, memiliki metode berpikir yang benar. Jadi kalau kita belajar gitu harus memiliki metode berpikir yang benar. Kita belajar untuk apa sih? Nah, harusnya belajar tuh bagaimana sih? Nah, ini bagian dari metode berpikir yang benar di dalam belajar efektif. Yang ke-23 adalah memulai dari hal yang kecil. Jadi jangan menyepelekan sesuatu yang kecil gitu ya. Entah itu hanya dengan menyiapkan atau menulis jadwal kita, jadwal pelajaran kita di rumah, misalnya menyiapkan buku-buku dengan rapi dan seterusnya. Itu bagian dari cara belajar efektif. Jadi kalau anak-anakku memiliki buku yang amburadul, ya tentu saja nanti kalian tidak akan senang untuk ngapelin buku itu, untuk membaca buku itu karena bukunya amburadul ya. Tapi kalau bukunya itu disampul dengan sampul yang bagus gitu ya, disimpan di tempat yang bagus, disimpan dengan rapi, nah itu tentu akan membantu kita untuk bisa belajar secara efektif. Yang ke-24, jadi sering praktek. Jadi kalau misalnya di sekolah diajarin yang berkaitan dengan aplikasi untuk bisa diterapkan di dalam kehidupan kita, nah itu jangan sungkan-sungkan dan jangan takut untuk sering mempraktekannya, untuk sering mencobakannya. Misal nih anak-anak diajari nanti di prakarya bikin jus buah naga, nah atau misalnya bikin ice cream dari kulit pisang. Nah nanti dipraktekkan di rumah begitu ya. Kemudian yang ke-25, fokus. Nah, jadi anak-anak ketika belajar itu perlu fokus. Jadi tidak boleh meleng kemana-mana gitu ya, tidak konsentrasi atau mungkin banyak pikiran karena habis diputus sama gebetannya. Tidak boleh ya. Jadi berpacaran, gebet menggebet, tidak boleh. Kalian pelajar itu wajibnya ya belajar, tidak boleh pacaran. Nanti
dimarahi sama Allah dan dimarahi sama orang tua. Orang tua yang baik tidak memperbolehkan anak-anaknya untuk beraktivitas pacaran. Oke? Nah, kemudian yang ke-26, nah jangan lupa berdoa dan minta doa gitu ya. Berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan supaya diberikan kemudahan untuk mendapatkan pengetahuan, untuk menambah pemahaman kita. Dan jangan lupa meminta doa kepada orang tua, bisa kepada ayah, ibu, atau para guru-guru kita. Nah, biar kita sukses gitu. Nomor 27, menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Media salah satunya adalah gadget anak-anakku semuanya. Dari HP kalian bisa mendapatkan pengetahuan yang insya Allah mudah. Tinggal klik gitu ya. Nah, kalian bisa membacanya gitu ya. Membaca sesuatu yang mungkin kalian belum tahu terkait dengan pengetahuan. Bisa searching, bisa browsing, bisa googling gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang kurikulum 13. Nah, jadi nanti anak-anakku semuanya mapelnya apa sih di kurikulum 13 SMP ini? Sebenarnya sama. Ketika di SD gitu hanya ada tambahan-tambahan tertentu saja. Yang pertama ada pendidikan agama, baik pendidikan agama Islam atau pendidikan agama Kristen dan seterusnya sesuai dengan keyakinan kalian gitu ya. Kemudian yang kedua ada PKN, pendidikan kewarganegaraan, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, kemudian ada matematika, ada IPA. IPA nanti di dalamnya ada fisika, biologi dan kimia jadi satu. Kemudian ada IPS, ada juga pendidikan jasmani atau olahraga supaya kalian sehat. Ada seni budaya. Seni budaya itu nanti ada seni lukis atau menggambar dan juga mungkin ada seni tari gitu ya. Berikutnya ada prakarya. Jadi yang namanya prakarya nanti kalian akan diajari satu keterampilan tertentu, misalnya masak memasak gitu ya, membatik dan seterusnya. Yang berikutnya ada bahasa Jawa, bahasa yang kita pakai sehari-hari. Nah, di samping mata pelajaran yang sudah Buai jelaskan tadi, itu juga ada layanan atau bimbingan. Yang pertama adalah bimbingan konseling atau BK begitu. Nah, di sini ada BK. Nanti insya Allah anak-anakku semuanya akan ketemu dengan bapak dan ibu guru BK yang insya Allah ramah-ramah gitu ya. Kalian bisa curhat di situ, bisa ngomong kendala gitu ya, curhat kendala belajarnya itu apa gitu. Terus kemudian kalau terjadi masalah gitu, kalian bisa konsul ke guru bimbingan konseling. Kemudian yang berikutnya adalah layanan bimbingan teknik informatika dan komputer. Nah, nanti kalian akan dibimbing bagaimana mengoperasikan komputer atau laptop gitu ya dengan baik dan benar serta bijak gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah penilaian di dalam kurikulum 13. Jadi penilaian di dalam kurikulum 13 itu ada 3. Yang pertama adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan nanti ini 40% gitu ya. 40% adalah penilaian pengetahuan. Nah, nanti kalian akan dinilai hasil belajar kalian di sekolah berkaitan dengan seluruh mapel gitu ya. Kemampuan kalian itu segimana? Misal nanti lewat kuis, lewat ulangan harian begitu atau lewat tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru, maka di situ ada nilai pengetahuan. Nah, sedangkan yang 60%-nya itu berkaitan dengan karakter. Jadi siswa-siswi SMP N1 Pace itu harus memiliki karakter yang baik. Bukan karakter yang buruk atau karakter yang jahat, bukan, tapi karakter yang baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penilaian keterampilan. Nah, keterampilan ini apa aja sih? Nah, misalnya di sini adalah keterampilan mengerjakan soal. Nah, itu nanti kalian juga akan dinilai bagaimana kemudian kalian mengerjakan soal.
berkaitan dengan proyek. Jadi tugas proyek yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, itu kalian nanti juga akan dinilai. Terus kemudian keterampilan berkaitan dengan pengerjaan soal yang berupa teks. Nah, ini juga nanti dinilai. Kemudian menjawab soal secara lisan. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, kemudian kalian aktif menjawab, nah itu juga salah satu bagian dari keterampilan. Kemudian yang ketiga itu adalah penilaian sikap. Nah, ini penting sekali anak-anakku ya, penilaian sikap nanti yang berkaitan dengan sikap sosial dan sikap spiritual. Jadi nanti kalian dilihat, misalnya kalau yang muslim dia rajin untuk memberikan salam gitu ya kepada teman-temannya, kepada bapak dan ibu guru. Terus kemudian rajin untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah di sekolah jika nanti masuk sekolah. Kemudian rajin membaca Al-Quran. Nah, itu bagian dari sikap spiritual. Kemudian sikap sosialnya, contoh misalnya hubungan kalian dengan teman atau dengan sesama itu seperti apa? Apakah anak ini tergolong nakal atau anaknya baik atau anaknya jahil? Nah, itu nanti masuk dalam penilaian sikap. Nah, ini bisa melalui jurnal harian. Jadi lewat jurnal harian nanti bisa dilihat sikapnya. Kemudian yang kedua lewat teman sejawat. Teman-teman kalian nanti bisa memberikan penilaian apakah kalian itu, nah itu teman yang baik ataukah yang sebaliknya teman yang buruk. Kemudian yang ketiga adalah penilaian diri sendiri. Jadi nanti ada semacam angket begitu ya, yang kalian harus menjawabnya dan itu harus dijawab dengan jujur. Nah, nanti akan dinilai kira-kira kalian itu sikapnya termasuk baik, cukup, ataukah tidak baik sama sekali. Nah, untuk pengetahuan dan keterampilan nanti di sini ada KKM yang harus kalian capai gitu ya. Nanti akan diberitahu oleh sekolah. Kalau yang tahun kemarin untuk kelas 7 itu KKM-nya 66, untuk kelas 8 68, untuk kelas 9-nya itu adalah 70. Nah, untuk tahun ini nanti ya kalau sama berarti ya sama kayak tahun lalu begitu ya. Nah, untuk yang sikap, nah itu kalian minimal harus mendapatkan nilai B ya. B itu artinya baik. Jadi sikap spiritualnya baik, sikap sosialnya juga baik. Nah, ini berkaitan dengan penilaian di dalam kurikulum 2013. Semoga anak-anakku semuanya bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bu Ayi. Nanti kalau misalnya masih bingung bisa ditanyakan langsung ke Bu Ayi atau bisa ditanyakan melalui wali kelasnya masing-masing. Alhamdulillah Bu Ayi sudah selesai menyampaikan materi tentang cara belajar efektif dan penilaian kurikulum 2013. Semoga anak-anakku semuanya bisa menjalankan cara-cara belajar efektif. Nah, sehingga nanti bisa didapatkan satu pemahaman dan kalian menjadi anak-anak yang lebih cerdas gitu. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Bu Ayi, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.